Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dasar materi dan juga klasifikasi materi. Di mana dalam klasifikasi materi ada yang namanya elemen dan juga ada yang namanya kompon. Materi tersusun ada substans atau zat tunggal dan juga ada mixture atau campuran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi atau salah satu jenis atau klasifikasi materi yang di dalamnya mencakup adanya elemen atau unsur, di mana unsur atau elemen tersebut berada pada sebuah sistem periodik unsur. Di sini pada materi tentang unsur ini dalam sebuah sistem periodik tabel atau periodik tabel SPU kalau istilahnya kita menyebut. Ada yang secara horizontal, ini disusun berdasarkan penyusunan unsur tadi secara horizontal, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan secara vertikal, ini berdasarkan jumlah elektron pada kulit terluarnya. Tabel berkala modern atau SPU yang modern yang sudah kita gunakan saat ini bentuk panjang. Tabel berkala modern berbentuk panjang dengan ciri baris mendatar pada tabel disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian kolom-kolom tegak yang berisi unsur serupa dinamakan golongan atau family. Dan periode pertama hanya terdiri dari 2 unsur. Periode kedua 8 unsur, periode keempat dan kelima 18 unsur. Jadi periode ini yang baris mendatar. Kalau tadi yang tegak kolom dari atas ke bawah, ini golongan. Kemudian periode ke-6 adalah periode yang panjang. Kenapa dinamakan periode yang panjang? Karena terdiri dari 32 unsur dan tabel tersebut hanya memuat 18, maka 14 unsur tersebut diletakkan di bawah sebagai deret lantanoid. Ya, ini adalah gambaran tabel SPU tadi. Jadi untuk yang mendatar, ini kita sering disebut tadi apa namanya? Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periode. Sedangkan golongan ini yang vertikal. Vertikal, yaitu ada golongan 1A, 2A, nah diteruskan di sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sedangkan yang ini dinamakan golongan 3B, 4B, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari gambar-gambar atau warna ini bisa kita lihat ada mana yang golongan logam, mana yang golongan non-logam, dan mana yang golongan metaloid atau semi-logam. Ya, ini periode, ini grup. Kemudian tadi untuk yang golongan ada lantanoid, yang sisa ada golongan periode yang panjang. Ya, ini harusnya mengisi di sini karena di sini baris hanya terdiri 16 saja. Maka 18 ya, maaf 18, 12 itu 23 ya. Jadi ini ada yang barisan lantanoid atau dideret lantanoid. Ya, ini nama-nama dari periode tabel. Ada alkali metal, kemudian alkali tanah, kemudian ada halogen, ada noble gas.
Ya. Kalau mungkin di mata pelajaran dulu saudara di SMP sudah ada mengenal beberapa nama, ya, beberapa nama logam. Ya, ini gambaran periodik tabel. Ada golongan 1A, itu sering disebut dengan alkali logam. Kemudian ada golongan 2A, alkali tanah. Ini unsur-unsurnya. Saya tidak akan membahas detail tentang ini karena ini sudah pernah saudara pelajari di SMA ataupun SMK. Nah, ini adalah beberapa nama-nama golongan, ada golongan 1A sampai 8A, dan juga beberapa nilai elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron yang terdapat di kulit terluar. Ya, ini. Ada satu logam alkali, alkali tanah, kemudian boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, dan gas mulia. Dalam tabel periodik unsur, ini dibedakan menjadi 3 kelas unsur atau 3 jenis unsur, yaitu ada golongan logam, ada non-logam, dan ada semi-logam atau semi-metal. Metal atau logam ini merupakan unsur yang paling besar atau jumlahnya terbesar, kategori terbesar di tabel SPU ini. Kita dapat menemukan unsur logam tersebut di sebelah kiri dari tabel periodik unsur. Jadi yang diwarna ini, ya, ini adalah apa namanya, logam, ya, unsur logam. Ya. Kemudian hanya kecuali untuk yang 1A ini hidrogen, letaknya di ujung sini, tapi dia bukan logam. Ya. Kemudian logam, ya, ini apa namanya, mudah diaplikasikan, ya, sesuai dengan karakteristiknya, ya, sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian dalam penambahannya, penggunaannya logam ini secara umum ini malleable rather than brittle. Kemudian apa namanya, ketika kita gunakan ini dia mudah sekali retak, ya. Kemudian ini logam ini di sini good conductor atau konduktor dari panas maupun konduktor listrik yang baik. Ya, ini untuk yang logam. Kemudian untuk yang non-logam, ini ditemukan di bagian sisi kanan dari tabel SPU. Ya. Kalau tadi ini adalah yang di bagian sini, kalau saudara bisa melihat, ya. Ini kalau saudara bisa lihat di sini, ini adalah bagian untuk logam, non-logam, ya. Jadi ini golongan non-logam. Ya, ini juga ditambah dengan ini non-logam. Ya. Total dari unsur non-logam di sini ini 11 dari 17. Jadi totalnya ada 17. Ya. 11 dari 17 non-logam ini adalah gas. Jadi 11 dari ini bentuknya adalah gas. Ya. Maksudnya apa? Bahwa unsur-unsur dari non-logam ini mayoritas ini adalah gas. Ya.
Kemudian yang liquid itu hanya ada satu itu liquid, ya. Kemudian apa namanya, yang 5 sisanya ini adalah solid, ya. 11 ini gas, 1 itu liquid, dan 5 ini solid, ya, bentuknya. Jadi kalau yang satu liquid tadi ada bromin, dan untuk yang 5 bentuknya solid, solid ini pada room temperatur, ya. Itu ada karbon, fosforus, sulfur, selenium, dan iodin. Ya. Ini dari apa namanya, unsur non logam. Kemudian untuk unsur non logam ini kurang bagus atau jelek, ya, kalau kita gunakan sebagai penghantar panas maupun penghantar listrik. Ya, ini untuk unsur-unsur non logam. Kemudian unsur berikutnya, setelah tadi ada unsur logam dan ada unsur non logam, berikutnya adalah unsur semi logam. Semi logam di sini atau semi metal ini terletak di antara unsur logam dan unsur non logam. Jadi mempunyai sifat di antara keduanya. Jadi antara non logam dan logam ini di tengah-tengahnya ada unsur semi logam. Jumlahnya kalau kita lihat, ya, sebenarnya ini 9 sebenarnya ketika kita lihat di ininya. Tapi kalau kita lihat di sini hanya ada apa namanya 7 kalau ditulis, ya. 7 dari 9, ya, di antara metal dan non metal. Jadi letaknya di antara sini. Yaitu ada silikon, germanium, arsenik, antimoni, tellurium. Ya. Kita kenal sebagai semilogam atau metaloid istilahnya. Ya, karena letaknya antara logam dan non logam. Ya. Jadi untuk yang ini semilogam ini sifatnya ini di antara untuk konduktor, ya. Ini ada yang bisa kita gunakan dan ada yang tidak bisa kita gunakan. Sebagai contoh silikon, dia sering digunakan sebagai semi konduktor. Ya. Kemudian dalam ilmu kimia kita mengenal adanya beberapa unsur tadi, ini digunakan secara luas. Jadi digunakan secara luas, atau kalau kita melihat unsur-unsur tersebut dari mana sih unsurnya. Jadi kalau kita melihat di sini di bumi, ya, bumi yang kita pijak sekarang, ya, elemen unsur-unsur yang ada di bumi ini mayoritas unsur penyusunnya adalah oksigen. Ya, unsurnya oksigen. 45% unsur penyusun bumi adalah oksigen. Ya, jadi ini oksigen, ya, unsur oksigen sebagai penyusun apa namanya, dari bumi. Ada 45% unsur terbesar yang penyusun bumi. Kemudian ada unsur silikon, ya, itu 27,2%. Dan unsur-unsur yang lain ini jumlahnya kecil. Sehingga mayoritas penyusun dari bumi atau unsur yang terdapat di bumi, penyusunnya ini paling
terbanyak itu adalah oksigen. Ya. Ada oksigen 45%. Oke, selanjutnya untuk unsur penyusun dari manusia misalkan. Jadi kalau tadi kita melihat unsur itu kan banyak jumlahnya. Tapi unsur yang paling mendominasi atau unsur yang persentase terbesar dari penyusun tubuh manusia ini juga sama, adalah oksigen. Oksigen ini kalau tadi penyusun bumi itu ada 40%, 45%, penyusun manusia ini hampir 65% adalah unsur O. Ya. Jadi ada 65%. Jadi tubuh manusia ini membutuhkan oksigen. Ya. Kemudian disusul dengan karbon, hidrogen, kemudian baru unsur-unsur yang lain. Jadi betapa besarnya kandungan oksigen yang dibutuhkan untuk sebuah tubuh manusia. Jadi hampir 65% sendiri. Sehingga ketika unsur ini kurang, maka tubuh manusia pun juga akan kurang optimal dalam bekerja. Itu untuk penyusun-penyusun dari bumi dan juga manusia, bahwa unsur-unsur tadi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Berikutnya ini ada unsur-unsur yang ada di atomic molekul. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi yang di atomic molekul ada 2 atom. Jadi unsur-unsur yang bisa menjadi H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Ya ini ada beberapa unsurnya. Sering disingkat dengan Brinkloff. Br, I, N, Cl, H, O, F. Ya. Unsur-unsur tersebut ini selalu berpasangan dalam kondisinya. Ya, jadi O itu ya pasti berpasangan dengan oksigen lagi, dia O2. Jadi kalau saudara mesti menyebut oksigen O2, hidrogen H2, ya, selalu berpasangan untuk beberapa unsur-unsur berikut. Ada Br, I, N, Cl, H, O, F, Brinkloff. Ya. Ini beberapa unsur-unsur yang sering berpasangan dalam sistem periodik unsur. Dan semua unsur-unsur tersebut bisa saudara lihat posisinya. Ya, ini posisinya ya sebagai apa? Sebagai non logam. Ya, jadi unsur-unsur berikut sebagai unsur non logam. Kemudian ion, kemarin sudah kita bahas, ada ion dan ada anion. Untuk ion, ya, yang kation itu adalah yang positif, bermuatan positif. Sedangkan anion ini yang bermuatan negatif. Ya. Jadi untuk kation, jika sebuah atom netral ini melepaskan satu atau lebih elektron, maka akan menjadi ion positif. Jadi atom netral itu atom yang sebelumnya tidak bermuatan. Contoh misalkan Na. Na ini netral. Netral itu mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama. Itu atom netral. Kalau protonnya 11 ya elektronnya 11. Ketika atom tersebut melepaskan satu atau lebih elektron, maka akan menjadi bermuatan. Jika lepas satu ini, contoh Na melepaskan 1 elektron, menjadi 10 elektron,
akan menghasilkan Na+. Sedangkan anion itu merupakan ion dengan ion yang bermuatan negatif, anion. Anion ini terbentuk ketika atom netral bertambah satu atau lebih jumlah elektronnya, atau dengan kata lain, jika atom netral tadi menerima satu atau lebih elektron. Jadi kalau kation tadi melepaskan elektron, kalau anion menerima elektron. Ya, jika menerima elektron, maka menjadi anion. Contoh misalkan ada proton untuk Cl, ya, ada 17 proton, dan ketika ini ada ada elektron lain, atau dengan kata lain Cl ini menerima satu elektron, sehingga elektronnya menjadi 18 elektron, maka Cl ini menjadi bermuatan negatif. Jadi Cl-, karena menerima satu elektron. Ya, ini adalah gambaran pembentukan kation dan anion. Ini anion, kemudian ini kation, dan ini anion. Kation terbentuk karena tadi lepas elektron. Kalau lepas elektronnya 2 berarti menjadi 2+. Kalau lepasnya 3, 3+. Lepas 1, 1+. Sedangkan anion tadi ada penambahan. Yang semula misalkan 9 tambah 1 elektron menjadi anion. Ya, ini adalah beberapa monoatomic ion. Dalam tabel SPU digambarkan posisinya. Ini adalah unsur-unsur yang sering menjadi monoatomic ion. Ya. Dimana kalau kita melihat tadi posisi di sini, ini adalah posisi di sini ya. Yang sering menjadi ion, ini kan ion positif, kation. Ini adalah metal atau logam. Ya. Sedangkan untuk yang ada di sini, posisi di sini, posisinya monoatomik, tapi dia minus, jadi anion, mudah menerima elektron. Ini adalah non logam. Ya, ini non logam. Ya, ini adalah contoh pembentukan ionic compound atau senyawa ion. Contoh misalkan Al2O3, Al sendiri dia adalah bermuatan 3+ positif. O itu bermuatan 2-. Dan bagaimana caranya agar dapat berikatan? Maka Al ini dikalikan 2 menjadi 6, plusnya O2- itu dikalikan 3 agar menjadi -4. Sehingga di sini hasilnya adalah 0 muatannya. Jadi muatannya menjadi 0, menjadi kembali atom netral. Jadi bermuatan netral, tidak bermuatan istilahnya. Ini pun sama, Ca itu 2+, Br itu -1. Maka jadinya bagaimana agar 2+ ini dan -1 bisa jadi 0? Maka -1 ini harus dikalikan 2. Br-nya dikalikan 2. Jadi CaBr2. Hasilnya 0 juga, 0. Begitu pula untuk Na dan CO2. Kemudian ada isotop. Isotop itu merupakan atom yang dari unsur yang sama. Jadi atom dari unsur yang sama, ya. Atom dari unsur yang sama ini
yang mempunyai perbedaan nomor massa. Jadi unsurnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Ya. Selain mempunyai perbedaan nomor massa, dengan perbedaan nomor massa tadi akan menyebabkan perbedaan jumlah neutron pada setiap nukleus. Ya. Ini contoh untuk isotop Cl ini 35, ini 37. Nomor massanya berbeda. Padahal ini adalah satu unsur, ya. Tapi nomor massanya berbeda. Ini 35, di sini adalah 37. Ya, jadi apa namanya? Ini adalah isotop. Kemudian beberapa atom, ya ini mempunyai perbedaan pada jumlah neutron dan pada jumlah neutron ini sering kita sebut dengan istilah isotop. Ya. Ini beberapa contohnya. Uranium ini berbeda 238, di sini 235. Ya. Ini istilah-istilah saja. Kemudian ketika atom dari unsur, atom-atom dari unsur ini berikatan, ya, membentuk sebuah senyawa. Jadi ketika atom dari yang berbeda unsur berikatan, maka akan membentuk yang namanya senyawa. Ya, kemarin mungkin sudah kita pelajari tentang senyawa itu apa. Ya. Senyawa itu merupakan dua, ya, atau lebih unsur yang berikatan atau yang berkombinasi secara kimia atau yang berikatan secara kimia menjadi bentuk baru dengan membentuk zat baru yang mempunyai sifat baru pula. Jadi saya ulangi di sini. Senyawa di sini dua atau lebih unsur, ya, dua atau lebih unsur yang bereaksi secara kimia, ya, kemudian menjadi bentuk baru atau zat baru. Jadi dari unsur satu dengan unsur yang lain ini berikatan secara kimia, kemudian membentuk zat baru, ya, dan mempunyai sifat baru pula. Artinya baru itu tidak sama dengan unsur penyusunnya. Jadi misalkan unsur penyusun sifatnya A misalkan, tapi hasil senyawanya itu bisa mempunyai sifat B, jadi berbeda sifat. Kemudian senyawa ini ya terbentuk dari dua atau lebih atom yang berikatan atau berkombinasi dalam bentuk molekul. Ya, contoh ini ada H berikatan dengan O menjadi H2O. Nah, ini kalau kita melihat ini penulisan secara apa? Ini secara chemical formula atau rumus formulanya. Kalau ini rumus kimianya, ini rumus strukturnya. Ya. Rumus kimia, ini rumus strukturnya. Bentuknya seperti ini H2O. Kalau ini secara strukturnya, rumus struktur hanya 2, O-nya 1. Sekarang kita berbicara tentang senyawa tadi yang terbentuk. Ada senyawa inorganik dan ada senyawa organik. Senyawa inorganik itu biasanya tidak mengandung karbon. Ya. Biasanya tidak mengandung karbon. Itu adalah untuk inorganic compound atau senyawa non-organik.
Ya. Sedangkan senyawa organik itu pasti mengandung C, selalu mengandung C, organik. Jadi kalau ada kata-kata organik itu pasti bisa dikatakan mengandung C dan H, ya bisa C saja atau H. Dan biasanya ada O dan N juga, kadang-kadang ada S dan P. Tapi yang always selalu itu adalah C dan H. Jadi organic compound ini yang wajib ada itu unsur C dan H. Ya. Kemudian untuk inorganik tadi, ini secara umum berasal dari bumi, inorganik. Dari alam, alamnya alam bumi. Ya bumi lah, dari bumi. Misalkan penambangan dari sungai atau apa ya. Tetapi kalau yang organik ini betul-betul original dari organisme. Organisme di sini adalah makhluk hidup. Kalau tadi untuk yang inorganik bisa diambil dari bumi misalkan. Kemudian untuk yang inorganik, susunan molekulnya ini umumnya adalah simbol sederhana. Tetapi untuk yang organik ini lebih kompleks struktur molekulnya. Jadi kalau di dalam organic compound ini pasti menemukan struktur molekul yang sangat kompleks. Ini adalah beberapa contoh dari inorganic compound atau senyawa inorganik. Tadi disebutkan bahwa inorganik ini bisa diperoleh dari alam, bukan dari makhluk hidup ya, dari alam. Contoh water H2O air, HCl hidroklorid asid, CO2 NaCl, ini semuanya bisa diambil dari alam, tidak dari makhluk hidup. Sedangkan organic compound ya, ada CH ini tadi ya, pasti mengandung CH, pasti mengandung CH, pasti mengandung CH, pasti mengandung CH ya. Yang lainnya kadang-kadang atau biasanya, tapi yang paling wajib atau yang penyusun utama dari senyawa organik itu adalah C dan H. Contoh misalkan ini karbohidrat, lipid, protein, DNA, RNA, ini adalah contoh dari organic compound. Kemudian tentang molekul. Molekul di sini ini bisa kita sebut terdiri dari 2 atau lebih atom ya, berikatan secara kimia. Itu molekul. Kemarin ada diatomic molekul dan ada polyatomic molekul. Minggu kemarin sudah ada di slide yang sebelumnya tentang molekul itu apa, molekul ion ya. Ini juga sama. Kemudian ada energi ionisasi, sifat-sifat dari tabel SPU. Energi ionisasi didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Ya, nilai energi ionisasi ini semakin kecil, ini mudah lepas elektron. Jika energi ionisasi semakin besar, maka elektron semakin sukar untuk dilepaskan, yaitu nilai energi ionisasi. Jadi dengan kata lain, energi ionisasi ini energi yang diperlukan dari suatu unsur untuk melepaskan atom. Dari suatu atom untuk melepaskan elektron. Jadi jika energi ionisasinya besar, maka elektron tadi semakin sukar untuk dilepaskan. Kalau semakin kecil, semakin mudah untuk dilepaskan. Ini adalah gambaran energi ionisasinya.
Ini I1, I2, I3 maksudnya energi yang pertama, lepas pertama, elektron lepas kedua, dan seterusnya. Untuk nilai energi ionisasi ya, semakin ke bawah ya, semakin besar. Ya, semakin ke bawah semakin besar. Ya, energi ionisasi yang terletak pada periode ketiga ini contoh ya. Semakin rendah energi ionisasinya akan semakin bersifat logam. Jadi semakin kecil nilai energi ionisasi, berarti kan semakin mudah untuk melepaskan elektron. Karena semakin mudah untuk melepaskan elektron, maka akan cenderung bersifat logam. Kemudian kita lihat dari tabel ini, semakin ke bawah, ya, ini nilai energi ionisasinya semakin besar, ya. Jadi semakin ke bawah ini nilainya semakin besar. Kenapa? Karena ketika lepas semakin elektron itu kan ada berlapis-lapis, ada kulit. Yang lepas pertama pasti di kulit terluar. Berikutnya semakin ke dalam. Berikutnya ke dalam, semakin ke dalam lagi. Semakin ke dalam atau semakin mendekati inti atom, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron ini semakin besar. Jika semakin besar, maka sudah tentu akan membutuhkan nilai energi yang lebih besar pula untuk lepas. Itulah sebabnya kenapa nilai energi ionisasi semakin bawah sini semakin besar. Karena semakin mendekati inti atom. Ya, ini untuk energi ionisasi. Kemudian kebalikan dari energi ionisasi itu ada elektronegativitas. Jadi kalau tadi energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, sedangkan elektronegativitas itu suatu ukuran yang memberikan kemampuan atom untuk menangkap atau menarik elektron. Ya. Jadi untuk menangkap atau menarik elektron. Kalau tadi untuk lepas, ini untuk maaf, ini garisnya tidak bisa lurus. Ya. Menangkap atau menarik elektron. Semakin besar nilai elektronegativitas, maka semakin mudah menangkap elektron. Sedangkan apabila nilai elektronegativitas semakin kecil, akan semakin sukar untuk menangkap elektron. Ya, sebagai patokan kasar, logam mempunyai elektronegativitas kurang dari 2. Metaloid kira-kira sama dengan 2. Dan bukan logam ini lebih besar dari 2. Maka bisa dikatakan semakin besar nilai elektronegativitas, contohnya di yang bukan logam ini, maka akan cenderung lebih mudah untuk menangkap elektron. Karena lebih mudah, maka unsur tersebut akan cenderung menjadi anion. Karena mudah menerima elektron. Ya. Jadi sifatnya lebih ke anion. Ya. Kalau tadi energi ionisasi semakin kecil, semakin mudah lepas energinya. Ya. Ini. Kalau ini semakin besar elektronegativitas, semakin mudah menangkap. Tadi kalau semakin kecil, semakin mudah melepas elektron yang energi ionisasi. Kalau ini semakin besar elektronegativitas, makin mudah menangkap elektron. Nah, ini contoh-contoh nilai-nilai dari ini. Ya. Ini unsur logam. Ya, ini unsur logam. Ya, saya ambil bagian di sini. Unsur logam di sini mempunyai nilai, kecuali ini ya, mempunyai nilai elektronegativitas yang cenderung lebih kecil. Sehingga apa? Unsur logam ini sukar untuk menangkap elektron. Karena nilai keelektronegativitasnya
kecil. Ya, ini untuk nilai elektronegatif. Kemudian kalau kereaktifan, ini unsur logam makin ke bawah makin mudah bereaksi. Sebaliknya non logam semakin ke bawah sukar bereaksi. Ini sifat titik didih, titik leleh ya. Saya lewati. Ya, ini adalah sifat-sifat yang sering muncul ya. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, elektronegativitas, dan sifat bukan logam. Ya, nanti bisa saudara sambil baca juga. Ya, ini soal ya. Nanti saudara untuk pelajari sendiri. Ya, ini ada beberapa gambaran ya, kuantum. Contoh soal nanti saudara bisa pelajari sendiri untuk yang ini.